Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utara Danugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu sarana dan prasarana pariwisata. Di sini perlu kita ketahui dulu tentang sarana pariwisata tuh, dimana sarana pariwisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diupayakan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya tuh. Itu adalah pengertian dari sarana. Selanjutnya adalah pengertian dari prasarana, yaitu prasarana adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan tuh dalam perjalanan di daerah tujuan wisata dia tuh. Nah, dari definisi tersebut, jadi itu yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pariwisata tuh, dimana hal keduanya harus ada dan sangat dibutuhkan untuk menunjang pariwisata tuh. Selanjutnya perlu juga kita ketahui itu sarana pariwisata yang itu ada beberapa tuh. Contohnya dalam pariwisata itu sarananya itu seperti perusahaan perjalanan tuh atau travel agent tuh. Selanjutnya adalah tour operator. Itu merupakan sarana pariwisata tuh. Selanjutnya adalah perusahaan transportasi atau angkutan wisata, di mana hal itu perlu karena selain dari perusahaan perjalanan yang dimana jika orang mau istilahnya pesan atau mau mengunjungi suatu daerah itu pasti akan menghubungi perusahaan perjalanan tersebut gitu loh. Dan di perusahaan perjalanan tersebut ketika orang tersebut datang itu juga pasti akan membutuhkan namanya tour operator tuh. Selanjutnya juga hal lain yang menunjang yaitu yang ketiga tadi, yaitu angkutan wisata tuh, dimana hal tersebut sangat menunjang sekali untuk istilahnya supaya pariwisata atau tempat-tempat wisata itu ramai dikunjungi itu, karena semakin banyak transportasi berarti akses wisatawan untuk menjangkau lokasi-lokasi wisata itu semakin mudah gitu. Selanjutnya ada biro perjalanan wisata, itu juga sangat dibutuhkan sekali karena sebagai sarana pariwisata tuh. Selanjutnya ada prasarana tuh. Di prasarana ini contohnya seperti penginapan, fasilitas olahraga dan ibadah, pemandu wisata. Selain itu juga keamanan. Selain itu juga adanya cindera mata dan keramah tamahan orang-orang di sekitar gitu, atau biasanya orang wisata menyebutnya penduduk lokal gitu. Itu sangat berpengaruh sekali karena penginapan tersebut juga dibutuhkan kan jika kita melakukan perjalanan. Jika kita mau lebih dari 1 hari atau 2 hari, pasti kita akan membutuhkan penginapan tuh. Makanya penginapan sangat perlu sekali karena itu merupakan prasarana. Selanjutnya fasilitas ibadah atau fasilitas olahraga. Kalau olahraga mungkin tuh, tapi ibadah mungkin kan kebanyakan orang-orang di Indonesia ini kan orang-orang beragama gitu. Maka dari itu fasilitas ibadah sangat penting gitu. Selanjutnya ada pemandu wisata, yaitu ketersediaan pemandu wisata itu ini sangat penting gitu loh, karena dia nanti akan menjelaskan tentang objek-objek atau wisata-wisata yang ada, tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata gitu loh. Selanjutnya keamanan, ini sangat penting sekali karena keamanan ini ada hal yang sangat menunjang atau istilahnya itu sangat urgen sekali, karena tidak mungkin orang mau berwisata jika tempat tersebut tidak aman gitu loh. Banyak kejahatan, itu pasti nggak bakal ada yang berani untuk berwisata di tempat-tempat tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah cindera mata dan keramah tamahan penduduk, ini juga sangat penting sekali tuh untuk istilahnya supaya uh, tempat wisata tersebut menjadi tempat yang ramai gitu. Nah, yang terakhir ada sarana dan prasarana yang menghambat.
dari perkembangan pariwisata. Yang pertama itu adanya kurangnya infrastruktur. Kurangnya infrastruktur itu seperti jalanannya yang kurang memadai, seperti misal kalau ada tempat wisata di atas gunung, tapi jalanan menuju ke atas gunung itu kurang memadai atau tidak aman untuk dilewati. Kurangnya kebersihan dan kesehatan, contohnya seperti tidak adanya air bersih, kemudian banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan, tidak dirawat, kotor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bencana alam. Tentu saja jika itu ada bencana alam, maka sebagian besar tempat pariwisata atau tempat wisata itu akan ditutup, baik itu bencana alam yang kecil maupun yang besar, karena itu juga demi menjaga keselamatan wisatawan yang datang di tempat tersebut. Yang keempat, jauhnya tempat wisata. Jadi ada wisata yang tempatnya jauh dari pemukiman warga, jadi mau tidak mau membutuhkan waktu yang lama untuk menuju tempat tersebut, sehingga si wisatawan pun enggan untuk berkunjung kedua kali atau ketiga kali dan lain sebagainya. Yang keempat adanya selanjutnya itu kurangnya tour guide atau pemandu wisata, dan yang terakhir itu terbatasnya tenaga kerja. Jadi kurangnya yang merawat tempat wisata tersebut. Jadi tempat wisata tersebut kurang terawat, kurang bersih, dan kurang berkembang, sehingga tidak menarik atau tidak cukup menarik bagi para wisatawan datang ke tempat wisata tersebut. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sarana dan prasarana yang bisa mendukung serta menghambat perkembangan pariwisata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.